Mereka bahkan dakwahnya ngaco, ngawur, halu dan sebagainya. Kita dimabulkan dengan ucapan-ucapan mereka, dengan doktrin-doktrin mereka. Kita para mukibin ini antang ayam justru suruh melawan kita sebagai warga negara asing. Ini kan sudah kebalik-balik sebetulnya. Lantas bagaimana untuk menginsafkan, menyadarkan mereka? Memang ini tidak mudah seperti yang kita harapkan. Karena apa? Kita sadar ratusan tahun kita didoktrin oleh mereka. Bahkan kita sendiri ketika belum adanya tesis keimanan di pondok pesantren kita dulu mondok, tidak ada yang namanya terkait dengan pembahasan nasab, sehingga kita sendiri menganggap bahwa Wali Songo adalah dari Ba'alawi pada waktu itu. Tidak sadar, dan mereka melakukan dakwah seenak dengkul untuk mendoktrin kita, sehingga kita warga negara ini seakan-akan tidak ada harganya apa-apa dan kita manut. Tetapi alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan itu, dan tidak perlu kita disadarkan oleh orang-orang tua kita. Kita dengan sendirinya dengan hidayah Allah kita sudah sadar bahwa mereka itu adalah para imigran Yaman yang numpang ke sini, yang menjajah Indonesia, dan mereka mengkoti dari keturunan atau duriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dilawan oleh kita semuanya. Siap kita melawan mereka? Siap. 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 Kudu kita lawan mereka. Kita sasarannya bukan muhibinnya. Muhibin itu orang kita, saudara kita. Itulah taktik gelandang adu domba yang sudah diterapkan oleh mereka Ba'alawi kepada warga negara Indonesia. Dulu Belanda mengadu domba kita dengan mereka, dengan kita diadu domba, dan sekarang Ba'alawi mengadu domba kita dengan muhibin supaya kita berantem. Yang rugi adalah kita, yang ongkang-ongkang, yang menjadi juragan adalah mereka para Ba'alawi yang memang harus dimusnahkan oleh kita karena sudah jelas nasabnya tidak sampai ke baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali kita harus maksimalkan PWI LS ini, harus maksimalkan. Jadi kalau saya sih berbicaranya begini, ketika di grup itu kan hanya kita saja berbicara di situ. Sekarang harus kita masif bagaimana Ustadz berbicara kepada majelis taklimnya, kepada jamaahnya, jelaskan bahwa Ba'alawi itu wakonduriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang jangan panggil Habib kepada mereka Ustadz, atau kalau dia nggak bisa ngaji, panggil namanya saja. Ngapain menghargai orang-orang seperti itu? Mereka tidak ada menghargai kepada kita. Sebaliknya kita juga sebagai tuan rumah yang punya otoritas maksimal di negara ini, mereka balas dengan mereka yang melakukan kepada kita. Mereka kepada Kiai Iman, gak ada yang memanggil Kiai Iman, si Iman. Kita si Rizik Syihab aja udah, si Bahat Dedemit saja ngomong. Ngapain lagi harus hormat-hormat kepada mereka yang tidak menghargai kita sebagai tuan rumah? Setuju gak begitu? Betul, setuju. Ujuk seperti itu. Gak usah panggil Habib Rizik, Habib Bahat. Gak usah. Si Rizik Syihab apabila disebutnya Imam Unyil atau Imam Imam Jumbo, udah gitu aja. Ngapain dipanggil-panggil hormat-hormat? Dia saja tidak mau menghormati kita sebagai tuan rumah. Kita balikin kepada mereka. Nggak usah dari sekarang panggil Habib, nggak usah. Bila perlu Habib itu kebalik nantinya. Dari mulia sekarang nanti bisa kejungkal dia menjadi orang yang terhina. Amin, amin, amin. Tidak perlu PWI ini, LS ini mereka usir ke negaranya, ke Yaman, yang notabene Yaman adalah negara yang paling miskin di dunia. Biar mereka di sana tidak makan, tidak minum, mereka di sana bisa kelaparan. Jangan sampai seperti di sini enak-enak saja, nggak kerja, nggak apa, jadi juragan, minta uang ke sono, minta kambing ke sana, minta segala macam kepada warga negara kita yang kerja keras. Mereka yang mendapatkan kenikmatannya. Ini luar biasa. Ini harus disudahi oleh PWI LSI. Harus disudahi oleh kita semuanya. Siap menyudahi itu? Siap. Kita harus masih menyampaikan kepada jamaah kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, bahwa Ba'alawi adalah bukan duriyah Rasul. Mereka adalah penjajah negara kita. Mereka adalah numpang negara kita. Bila perlu usir kita semuanya ke Yaman. Setuju? Setuju. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel saya ya. Ini saya mengutip dari MNSM NZ Video ya. Ketua LPNU Banten, Kiai Haji Tatang, tegas berbicara dan mengkritisi kalangan habaib. Beliau berbicara tentang doktrin-doktrin yang selama ini puluhan tahun sudah didoktrinkan kepada masyarakat. Sekarang sudah waktunya kita untuk berpikir terkait doktrin-doktrin yang membuat kita itu menjadi bentrok sesama umat muslim dan bertikai sesama warga negara Nusantara Republik Indonesia. Hikmahnya dalam polemik ini banyak kiai-kiai NU yang dulunya itu diam, sekarang sudah berani bersuara ketika tercetusnya polemik nasab ini. Banyak kiai yang berani mengutarakan isi hatinya terkait Habib. Saya setuju sih. Saya setuju ya kalau doktrin-doktrin yang seperti itu dan mengadu domba kalangan pribumi sama pribumi demi kemungkinan ada keinginan pribadi, keinginan politik, kemungkinan ya, mungkin ya. Makanya kita itu jangan sampai diadu domba, gampang diadu domba, gampang dimanfaatkan. Kasih selalah otak kita itu untuk berpikir gitu loh. Untuk melihat mana yang patut kita ikuti dan mana yang tidak usah diikuti. Ya banyak lah, ya ada gitu. Habib-habib itu yang baik ya ada. Saya tuh ketika melihat ceramahnya kalangan mereka yang menggebu-gebu, terus pasti endingnya begini: siap bela ulama, siap anu demi ulama, siap membela habaib, siap anu demi habaib. Statement utama itu kan ya keras lah ya, katakanlah menantang lah. Endingnya pasti kebanyakan seperti itu. Jadi saya menyimpulkan sendiri, berarti yang disuruh ini
kalangan muhibinnya. Muhibinnya itu kan banyak nih. Muhibinnya itu pribumi ya, Nusantara ya, warga pribumi asli ya. Kayaknya ya dibenturkan lah gitu loh. Coba pengikutnya dikit ya enggak mungkin lah akan seberani itu gitu. Tapi dibuat pelajaran ya buat kita polemik ini, agar kedepannya itu kita itu bisa berpikir mana yang bisa diikuti, mana yang tidak boleh diikuti. Sampai sekarang ya, saya tuh berpikir apa maksudnya ada kalau 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 pasti ya pasti yang saya dengar ini kalau terkait politik ya, terkait politik, dekat-dekat politik, mereka itu pasti menyuarakan tunggu satu komando Ijtima Ulama. Sedangkan kita ada Majelis Ulama. Apa mereka mau menyaingi gitu ya? Tapi yo kita tidak tahu ya. Maksudnya mereka itu apa? Ya, terpenting sejarah kita tidak jaga sejarah kita ya, sejarah Nusantara kita, sejarah NU. Jangan sampai dibelokkan. Itu ceramah-ceramah yang membelokkan sejarah-sejarah NU atau Nusantara atau pemalsuan makam itu harus diberhentikan lah. Agar ya agar kedepannya lebih baik. Kalau tidak diberhentikan sekarang, kapan lagi? Sejarah loh itu penting. Jangan mengendengkan loh masalah sejarah itu, penting sekali. Kalau tidak ada sejarah, kita mau belajar apa ntar? Kita tidak tahu perjuangan kita dulu. Kita tidak tahu siapa itu Diponegoro, siapa itu Soekarno, siapa itu Cutnyadin, siapa itu Raden Ajeng Kartini. Kita tidak tahu. Kalau menganggap sejarah itu tidak penting. Wah, Kiai Tatang itu sangat tegas ya. Ya tidak apa-apa lah. Yang penting jangan mudah terprovokasi ya. Kita ambil hikmahnya ya. Berpikir yang positif, yang bijak untuk menanggapi hal-hal seperti ini gitu loh. Oke lah, sampai di sini lah. Udah malam nih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share, bunyikan notifikasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan KRI harga mati.